Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minda Steningrum dengan NIM 212111244 dari kelas 4G. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Di sini ada 3 gambaran materi, yaitu yang pertama adalah gambaran tentang peran dan juga fungsi pemerintah. Kemudian yang kedua, tujuan dan juga prinsip dasar pemerintah dalam Islam. Kemudian yang ketiga adalah strategi pengembangan ekonomi syariah. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu peran dan juga fungsi pemerintah. Nah, peran dalam pemerintahan, pemerintah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah menjaga keamanan dalam negeri dan juga pertahanan. Pemerintah sendiri memiliki fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam suatu negeri. Dengan terlaksananya fungsi ini, maka rakyat dapat menjalankan kehidupan yang aman dan juga sejahtera dalam menjalankan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Kemudian yang kedua adalah fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Yang ketiga adalah fungsi menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta seperti jalan dan juga bendungan. Kemudian pemerintah juga memiliki beberapa peranan, yaitu yang pertama adalah peranan alokasi. Yang kedua itu adalah peran distribusi, dan juga yang ketiga adalah peran stabilisasi. Nah, peran alokasi ini adalah pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik yang juga bisa disebut sebagai barang publik. Kemudian dalam peran distribusi ini adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Kemudian peran stabilisasi ini adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan moneter dengan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Kemudian materi yang kedua itu adalah tujuan dan juga prinsip dasar yang berkaitan dengan fungsi ekonomi pemerintah dalam Islam. Nah, tujuan perekonomian dalam Islam ini yang dikemukakan oleh Moser Kaf, yaitu yang pertama yaitu pencapaian kemampuan ekonomi yang diperlukan untuk memperkuat negara. Nah, sedemikian rupa sehingga memungkinkan menjadi pelindung agama, pelindung masyarakat dan juga nilai-nilainya, serta wahana penyebaran dakwah Islam di dunia di bidang pembangunan ekonomi, iptek dan juga kekuatan militer. Kemudian yang kedua adalah bekerja untuk menjamin kepuasan ekonomi masyarakat pada umumnya dan meningkatkan kesejahteraan. Materi secara umum sambil menjamin kebutuhan dasar setiap individu. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan manfaat properti publik, perluasannya dan penggunaannya untuk kepentingan semua orang. Kemudian yang keempat adalah mendapatkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan membelanjakannya sesuai dengan syariah. Yang kelima adalah melindungi kerangka moral dan hukum serta mendorong lingkungan kerja yang kondusif menuju ke kesuksesan di akhirat. Ini termasuk menghabiskan apa yang baik dan juga mencegah apa yang salah. Yang keenam, menjaga keadilan ekonomi dengan menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, mencapai lapangan kerja yang layak bagi seluruh anggota masyarakat dan melestarikan kekayaan dan pendapatan rakyat. Nah, Kaf lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan perekonomian ada beberapa prinsip dasar yang harus diikuti pemerintah dalam mengelola operasinya. Yang terpenting adalah komitmen terhadap ketentuan syariah, kemudian komitmen terhadap urutan prioritas yang diberikan secara umum oleh syariat, kemudian keterkaitan yang kuat antara fungsi atau tujuan pemerintah Islam dan juga ketersediaan sumber daya. Yang keempat, kepatuhan pada prinsip kebebasan ekonomi dan perlindungan properti pribadi. Kemudian yang kelima adalah kepentingan umum memiliki prioritas di atas kepentingan pribadi. Yang keenam, prinsip tanggung jawab sosial. Yang ketujuh juga adalah syura.
Ada juga dalam perspektif lain, Tamkin dan juga Zarina menyebutkan bahwa beberapa fungsi negara dalam kerangka ekonomi Islam antara lain, maaf ini saya tambahi sebelumnya, yaitu yang pertama adalah untuk menegakkan hukum dan ketertiban dan untuk menjaga kehidupan dan properti semua individu. Yang kedua adalah untuk menegakkan kode etik bisnis Islam. Yang ketiga untuk memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja secara efisien dan menguntungkan semua individu. Yang keempat memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja penuh dan tingkat pertumbuhan yang optimal. Kemudian yang kelima adalah untuk mempromosikan dan juga menjaga stabilitas nilai uang. Materi yang ketiga adalah strategi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Strategi pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, peningkatan kesadaran publik terhadap sistem perekonomian syariah. Sistem kapitalis terlanjur mendominasi sistem perekonomian di dunia. Bahkan banyak negara yang notabene berpenduduk Islam cenderung menggunakan sistem kapitalis walaupun dalam penerapannya terdapat modifikasi. Sulitnya untuk membuktikan bahwa sistem perekonomian Islam lebih unggul daripada kapitalis dan sosialis karena negara Islam di Indonesia dipandang tidak kuat secara ekonomi. Kemudian yang kedua adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Melihat kekuatan ekonomi umat saat ini yang lebih berperan sebagai konsumen, maka untuk produsen baru yang memasuki dunia bisnis harus bijak untuk membuat beberapa tahapan. Yaitu tahapan yang pertama adalah para produsen atau penjual harus yakin bahwa bisnis mereka tidak akan berkurang keuntungannya bila mereka menerapkan nilai syariah dalam bisnis mereka. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan jiwa bisnis dalam diri umat. Musuh terbesar dalam bisnis adalah mental blocking dalam diri umat yang tidak berani keluar dari zona nyaman sebagai karyawan. Akibatnya umat tidak terbiasa mengambil keputusan, tidak terbiasa menghitung resiko, dan yang paling disayangkan tidak terbiasa mengembangkan pemikiran-pemikiran kreatif. Kemudian yang ketiga adalah tahapan membesarkan bisnis. Jangan memasuki sektor produksi kecuali telah menguasai aspek pemasarannya. Pintar memproduksi tanpa menguasai hanya akan membuat posisi umat lemah di pasar. Jadi langkahnya setelah jiwa bisnis tumbuh adalah menguasai pasar. Bila pasar telah dikuasai, maka langkah berikutnya adalah menguasai aspek produksi. Bukan dengan maksud memproduksi seluruh barang yang dijual, namun sekedar menguasai seluk-beluk produksi dengan tingkat produksi sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menyelaraskan pengembangan ekonomi syariah untuk akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas ekonomi dan juga keuangan. Yang keempat adalah penguatan kelembagaan untuk mengembangkan Eksyar melalui penguatan rantai nilai halal atau RNH yang dilakukan dengan end-to-end sehingga menghasilkan high quality lokal produk. Yang kelima adalah peningkatan sumber daya manusia atau SDM pada keuangan dan ekonomi syariah termasuk kualifikasi profesional dan ketenaga kerjaan industri dan lembaga keuangan syariah. Yang keenam adalah memanfaatkan teknologi digital yang juga bisa meningkatkan inklusivitas. Penggunaan teknologi digital pada masa ini telah membuka peluang bisnis baru yang lebih luas dan lebih cepat mencakup antar daerah, lintas provinsi hingga antar negara. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.